Dalam keseluruhan arsitektur sistem perencanaan keuangan korporasi modern, anggaran penjualan mempresentasikan suatu entitas yang memiliki nilai strategis yang sangat krusial. Mengingat perannya sebagai pilar fundamental yang menopang perumusan komponen-komponen anggaran lainnya, serta secara simultan dan terpadu seperti anggaran produksi yang menyesuaikan volume penjualan yang diprediksi. Anggaran biaya operasional yang diturunkan dari aktivitas pendukung penjualan hingga estimasi laba yang sepenuhnya bergantung pada validitas proyeksi pendapatan penjualan. Oleh karena itu, pendapatan dalam penyusunan anggaran penjualan menjadi faktor determinan dalam efektivitas keseluruhan proses penganggaran perusahaan. Dalam konteks ini, PT Astra International Tbk sebagai suatu entitas konglomerasi multinasional yang memiliki kompleksitas operasional tinggi dan cakupan bisnis lintas sektor mulai dari industri otomotif sebagai lini utama hingga sektor strategis lainnya seperti jasa keuangan, agribisnis, teknologi informasi, dan pengembangan infrastruktur. Dihadapkan pada urgensi untuk mengembangkan kerangka anggaran penjualan yang tidak hanya preskriptif secara kuantitatif tapi juga fleksibel dan adaptif dalam merespon gejolak variabel-variabel eksternal, baik yang bersifat makroekonomi maupun sektoral. Hal ini menjadi imperatif mengingat tingginya volatilitas pasar dan ketatnya persaingan global yang menuntut perusahaan untuk memiliki sistem peramalan yang presisi dan berbasis data empiris. Lebih lanjut, pengelolaan anggaran penjualan tidak sekedar berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam mengarahkan distribusi sumber daya finansial, tapi juga sebagai indikator diagnostik kinerja strategi pemasaran dan efektivitas operasional dalam menjangkau segmen pasar yang telah ditargetkan, baik tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, formulasi anggaran penjualan harus dilakukan secara metodologis dan interdisipliner dengan melibatkan serangkaian analisis yang meliputi evaluasi historis terhadap data penjualan sebelumnya, eksaminasi tren makroekonomi global dan domestik, identifikasi pola perilaku konsumen yang terus berkembang, serta analisis kompetitif terhadap dinamika industri yang relevan. Dengan mengintegrasikan seluruh variabel tersebut ke dalam proses perencanaan anggaran penjualan, perusahaan tidak hanya akan memperoleh prediksi pendapatan yang lebih akurat, tapi juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis di tingkat manajerial. Pada akhirnya, pendekatan ini memungkinkan PT Astra International Tbk untuk mengoptimalkan kapabilitas organisasi dalam mencapai efisiensi operasional, menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, serta memperkuat posisinya dalam landscape industri nasional maupun global yang semakin kompetitif dan penuh disrupsi. Salah satu bentuk perencanaan anggaran yang memegang peranan sangat vital dalam keseluruhan sistem penganggaran korporasi adalah anggaran penjualan. Karena anggaran ini berfungsi sebagai fondasi utama bagi penyusunan elemen-elemen anggaran lainnya seperti anggaran produksi, anggaran biaya operasional, dan proyeksi laba yang saling berkaitan dan bergantung pada estimasi pendapatan dari aktivitas penjualan. Dalam hal ini, PT Astra International Tbk sebagai salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional, dihadapkan pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem penganggaran penjualan yang tidak hanya presisi secara kuantitatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika pasar yang kompleks, guna menjaga stabilitas finansial serta mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan korporasi dalam jangka panjang. Sebagai entitas bisnis yang menjalankan kegiatan operasional di berbagai sektor strategis meliputi industri otomotif, layanan keuangan, agribisnis, industri teknologi informasi, serta pengembangan infrastruktur, manajemen terhadap anggaran penjualan di lingkungan PT Astra International Tbk berfungsi bukan hanya sebagai instrumen perencanaan keuangan, melainkan juga sebagai indikator kritis dalam menilai keberhasilan implementasi strategi pemasaran dan efektivitas distribusi serta layanan perusahaan di pasar domestik maupun internasional. Oleh karena itu, penyusunan anggaran penjualan harus dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan data historis penjualan, tren makroekonomi, analisis perilaku konsumen, serta berbagai
variabel eksternal lainnya, agar mampu menghasilkan proyeksi yang komprehensif dan menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial yang strategis dan berorientasi pada pencapaian kinerja optimal. Anggaran penjualan yang diterapkan oleh PT Astra International Tbk tidak hanya berperan sebagai titik tolak dalam proses penyusunan keseluruhan anggaran perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol strategis terhadap pelaksanaan kegiatan penjualan yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, persaingan pasar yang kompetitif, penyusunan anggaran penjualan menjadi prioritas utama dan harus dilakukan pada tahap awal sebelum perumusan anggaran lainnya. Karena anggaran ini menjadi parameter utama dalam menetapkan estimasi pendapatan yang akan mengarahkan kebijakan perencanaan keuangan secara menyeluruh. Fungsi pengendalian yang merupakan tahap akhir dari siklus fungsi manajemen memiliki korelasi erat dengan proses perencanaan yang juga bersifat dinamis dan berkelanjutan. Pengendalian perlu dilaksanakan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi tetap berada dalam jalur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pengendalian diartikan sebagai suatu proses evaluatif yang terstruktur yang bertujuan untuk membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah dirancang sebelumnya, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, anggaran penjualan berfungsi tidak hanya sebagai proyeksi finansial. Selanjutnya, ke landasan teori. Yang pertama ada pengertian anggaran, yaitu anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi dalam suatu periode tertentu di masa depan. Dengan adanya anggaran, pihak-pihak tersebut dapat merencanakan dan mengontrol keuangan. Yang kedua, konsep dasar anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Di sini ada dua faktor penjualan, yaitu internal perusahaan maupun luar perusahaan, yaitu eksternal. Yang pertama, internal, ada data penjualan. Data penjualan dapat membantu perusahaan memahami tren penjualan, pola konsumsi pelanggan, dan faktor yang mempengaruhi penjualan di masa lalu. Ada tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menjalankan proses produksi dan penjualan. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, ada persaingan pasar. Tingkat persaingan dan posisi perusahaan dalam pasar sangat mempengaruhi target penjualan dan strategi harga. Yang kedua, kondisi perekonomian nasional dan internasional. Selanjutnya ke anggaran penjualan metode Lead Square. Metode Lead Square yaitu digunakan untuk meramalkan penjualan di masa mendatang dengan memanfaatkan data historis penjualan. Metode ini mengasumsikan adanya hubungan linear antara waktu dan volume penjualan. Persamaan garis regresi linear sederhana yang digunakan dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana Y itu penjualan yang diproyeksikan, sedangkan A konstanta, B koefisien regresi, dan X yaitu waktu. Langkah-langkah untuk perhitungan metode Lead Square yaitu yang pertama, tentukan periode waktu. Yang kedua, hitung nilai A dan B dengan rumus. Yang ketiga yaitu substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan regresi untuk memperoleh estimasi penjualan periode mendatang dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya, metode semi-average. Metode semi-average yaitu adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan garis tren terbaik dalam data deret waktu dengan meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi. Untuk langkah perhitungan semi-average yaitu yang pertama,
pengumpulan data penjualan dalam periode tertentu. Yang kedua, penentuan variabel waktu atau X, biasanya dengan menomori periode secara berurutan. Yang ketiga yaitu perhitungan koefisien A dan B. Gunakan rumus least square untuk menghitung A dan B dari garis tren. Yang pertama, pembuatan persamaan garis tren. Bentuk persamaan yaitu Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua, peramalan. Gunakan persamaan tersebut untuk memprediksi nilai penjualan di periode mendatang dengan memasukkan nilai X yang sesuai. Kemudian kita masuk ke dalam profil perusahaan. PT Astra International Tbk adalah salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang paling terverifikasi di Indonesia. Dengan sejarah panjang sejak didirikannya pada 20 Februari tahun 1957 oleh Jia Kiantie dan William Surjaya. Awalnya bergerak di bidang perdagangan umum, Astra telah berkembang menjadi grup bisnis multi internasional yang beroperasi di berbagai sektor strategis. Contohnya, otomotif, jasa keuangan, dan alat berat, dan lain-lain. Kemudian masuk ke dalam metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam dan sistematis bagaimana PT Astra International Tbk menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi anggaran penjualan. Metode ini digunakan untuk memahami proses, konteks, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan dalam perusahaan. Kemudian, sumber data dari kami itu ada data primer dan data sekunder. Yang primer itu melalui wawancara semi terstruktur dengan pihak manajemen PT Astra International Tbk, dan data sekunder itu melalui laporan tahunan, laporan keuangan, dan itu resmi dari perusahaan. Kemudian teknik pengumpulannya kami itu ada 3. Pertama, studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu lewat laporan tahunan dan laporan keuangan dan keterbukaan informasi PT Astra International tentang laporan keuangannya. Kemudian yang kedua, wawancara semi terstruktur. Wawancara resmi oleh manajer dan pihak yang terkait di dalamnya akan menjadi informasi bagi kami untuk melakukan penelitian ini. Kemudian yang ketiga, literatur review. Literatur review itu kami melakukan kajian-kajian teori dari penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk penelitian-penelitian kami di sini. Kemudian, teknik analisis data kami menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang terkumpul dikategorikan, coding, dan disusun secara tematik agar dapat mendeskripsikan proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi anggaran penjualan di PT Astra International Tbk. Kemudian yang kedua, analisis kontekstural. Menginterpretasikan hasil wawancara atau dokumen agar dapat menggambarkan konteks dan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Baik, selanjutnya itu data anggaran penjualan PT Astra International Tbk. Data anggaran adalah kumpulan informasi kuantitatif yang direncanakan secara sistematif dalam bentuk nilai moneter atau unit yang digunakan sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Data ini umumnya disusun setiap tahun dalam bentuk anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya, dan sebagainya. Anggaran penjual sendiri merupakan bagian dari keseluruhan data anggaran yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan. Dalam konteksnya, anggaran penjualan PT Astra International Tbk, data anggaran mencakup target penjualan kendaraan bermotor, alat berat, jasa keuangan, dan segmen bisnis lainnya. Anggaran penjualan di PT Astra International Tbk biasanya disusun berdasarkan pertama, analisis tren penjualan masa lalu atau historical data. Yang kedua, proyeksi permintaan pada pasar. Yang ketiga, kebijakan perusahaan terkait pertumbuhan bisnis. Yang keempat, strategi pemasaran dan distribusi produk. Data anggaran penjualan ini berfungsi sebagai dasar
Untuk yang pertama, perencanaan kegiatan pemasaran dan distribusi. Yang kedua, penentuan target pendapatan yang ingin dicapai. Yang ketiga, pengendalian keuangan dan evaluasi kinerja. Dan yang keempat, penjualan anggaran operasional lainnya seperti produksi, biaya distribusi, dan lain-lain. Dengan data anggaran yang tersusun dengan baik, PT Astra International Tbk dapat meminimalkan risiko ketidakpastian pasar dan mengoptimalkan pencapaian target penjualan yang telah ditetapkan. Baik, saya mengambil data tahun 2018 sampai 2023, yaitu tahun 2018 penjualan sebanyak 165.460.000, 2019 161.726.000, 2020 114.685.000 rupiah, 2021 162.675.000 rupiah, 2022 158.084.000 rupiah, dan di tahun 2023 214.667.000. Nah, baik, kita lanjut ke perhitungan anggaran penjualan. Yang pertama itu metode Last Square. Nah, dari data tahun 2018 ke 2023, data penjualannya juga dimasukkan ke tabel ini. Nah, prediksi itu saya ambil angkanya dari min 5, min 3, min 1, 1, 2, 1, 3, 5. Nah, tabel berikutnya itu dapat dari prediksi dikuadratkan. Maka dapat hasilnya 25, 9, 1, 1, 9, 25. Nah, tabel berikutnya itu XY itu perkalian dari penjualan dikali prediksi. Maka dapat hasilnya berikut ini. Nah, lanjut kita mencari nilai A dan B. Nah, nilai A itu rumusnya sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y itu jumlah penjualan ini yang 976.697.000 dibagi dengan 6. Nah, ini 6 ini didapat dari itu data yang kita ambil 2018 ke 2023 itu kan 6 ya, 6 tahun. Nah, maka dapat hasilnya 162.779.833,333 rupiah. Nah, lanjut ke B. Nah, mencari B itu rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Nah, itu tuh didapat dari jumlah XY ini. Nah, XY ini kan jumlahnya 280.099 rupiah. Nah, ini tuh dibagi dengan 70 ini jumlah dari penjumlahan X kuadrat. Nah, dapat hasilnya 4.414,28 rupiah. Nah, maka lanjut ke persamaannya. Nah, persamaan least square-nya itu kita dapatkan Y sama dengan A ditambah BX. Nah, A itu kan kita udah ketemu tadi. Nah, B juga udah kita cari. Maka lanjut ke masukkan ke rumus ini. Y sama dengan 162.779.833,33 rupiah ditambah 4.1414,28 X. Nah, maka lanjut kita ini. Maka ramalan penjualan untuk tahun berikutnya itu tahun 2024. Maka Y24 2024 sama dengan 162.779.833,33 rupiah ditambah 4.001.414,28. Nah, dikali 7. 7 itu didapat dari 2018 ke 2024. Itu kan jarak tahunnya itu 7 ya jumlahnya. Nah, maka lanjut Y 2004 sama dengan 162.779.833,33 rupiah ditambah, nah kan 4 juta ini dikali ke 7. Nah, dapat hasilnya 28.009.899,96 rupiah. Maka Y 2024 sama dengan 199.739.733,293 rupiah. Nah, ini tuh dibulatkan. Maka dibulatkan menjadi 190.789.733 rupiah unit. Nah, ramalan tahun sebelumnya itu 2018 berarti sebelumnya itu 2017 ya. Nah, maka Y 2017 sama dengan 162.779.833,33 rupiah
ditambah 4.1414,28 rupiah dikali minus 7. Nah, minus 7 itu kan dari data yang kita ambil tadi 2023 ke 2017 itu kan jarak mundurnya itu kan ke min 7 ya. Maka dapat hasilnya Y 2017 sama dengan 162.779.833,33 rupiah ditambah minus 28.009.899,96 rupiah. Maka Y 2017 sama dengan 134.769.933,373. Nah, itu dibulatkan menjadi 134.769.933 unit. Lanjut ke perhitungan anggaran penjualan ke yang metode semi average. Nah, jadi itu ini kita kan ngambil tahunnya ada 6. Nah, maka itu kita bagi 2. Maka ada kelompok 1 itu 2018, 2090. Nah, ini kelompok 2-nya 2021, 2022, 2023. Nah, ini tuh data penjualan tadi dimasukkan juga di sini. Nah, semi total ini didapat dari penjumlahan kelompok 1. Kelompok 1 ini kan 2018, 2019, 2020. Nah, total penjualan ini ditambahkan, maka dapat hasilnya segini. 441.871.000 rupiah. Nah, lanjut ke kelompok 2. Nah, di 2021 sampai 2023 itu dijumlahkan penjualannya, maka dapat hasilnya yang semi total ini 534.826.000 rupiah. Nah, lanjut ke tabel semi average. Nah, jadi ini dari total semi total ini dibagi 3 karena kan kelompok 1 itu kan ada 3 tahun ya. Nah, dapat hasilnya segini. Nah, sama dengan kelompok 2 juga seperti itu. Dari semi total ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Kan 2001 ke 2023 itu kan 3 tahun ya. Lanjut. Nah, X ini saya ambil data itu dari minus 1. Minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, baik, lanjut ke mencari nilai A dan B. Lanjut ke nilai A dan B. Nah, nilai A dan B ini sama dengan A sama dengan rata-rata kelompok 1. Nah, jadi kelompok 1 ini rata-rata dimasukkan ke sini. Nah, sementara yang B itu rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi N. Nah, N-nya itu 3. Karena kan dari total ini ya, total tahunnya yang kelompok 2 tadi. Sama. Nah, ini dibagi 3 dapat hasilnya yaitu 30.945.000 rupiah. Nah, nih, kita lanjut ke mencari nilai Y. Nah, lanjut. A kan sudah diketahui, B sudah diketahui, maka masukkan ke rumus. Y sama dengan 147.290.333,3 rupiah ini ditambah dengan total B tadi yaitu sebesar 30.945.000 rupiah. Nah, ini dikali 5. Maka hasilnya ini dapat hasil 5 ini itu tadi kan hitungan kita yang X itu kan minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kan 5 ya. Nah, maka itu datanya kita ambil 5. Maka X-nya ini 5 diketahuinya. Maka rumusnya ini adalah 147.290.033,3 rupiah ini ditambah 30.945.000 rupiah. Nah, dikali 5 yang data kita sebut tadi. Maka Y 2024 ini sama dengan 147.290.333,3 rupiah ditambah dengan hasil perkalian 5 tadi. Maka hasilnya itu 154.925.000 rupiah. Nah, maka total Y 2024 sama dengan 302.215.000 rupiah. 215 rupiah 333,3 rupiah, sorry. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan mengenai anggaran penjualan pada PT Astra International Tbk dapat disimpulkan bahwa pertama, anggaran penjualan merupakan fondasi penting dalam sistem penganggaran perusahaan karena menjadi
dasar untuk menyusun anggaran produksi, biaya operasional, dan proyek laba. Yang kedua, penyusunan anggaran pengujian di PT Astra International Tbk dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan data historis penjualan, tren pasar, kebijakan perusahaan, serta faktor eksternal seperti kondisi perekonomian dan persaingan pasar. Yang ketiga, metode peramalan yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan antara lain metode least square dan metode semi-average yang terbukti membantu perusahaan dalam memperoleh produksi penjualan yang lebih akurat. Yang keempat, perbedaan antara anggaran penjualan dan realisasi penjualan dapat berdampak pada perencanaan dan pengendalian operasional perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi dan pengendalian anggaran perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas strategis para perusahaan. Saran yang pertama, PT Astra International Tbk diharapkan dapat terus menyempurnakan metode peramalan anggaran penjualan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal dan internal secara lebih dekat, termasuk analisis komputer, perubahan perilaku konsumen, dan tren industri global. Yang kedua, perusahaan perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan anggaran dan agar analisis data historis dan proyeksi penjualan lebih cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, pengendalian anggaran perlu diperkuat dengan sistem monitoring realisasi penjualan yang lebih intensif, sehingga perusahaan dapat segera mengidentifikasi dan melakukan tindakan korektif apabila terjadi deviasi antara anggaran dan realisasi. Yang keempat, diperlukan pelatihan berkala bagi tim manajemen agar dapat memahami teknik-teknik peramalan modern, termasuk pemanfaatan software analitik untuk mendukung akurasi anggaran penjualan.